pukullah istrimu dengan tidak menimbulkan rasa sakit. Mukul istri gak boleh menimbulkan rasa sakit, dan tidak boleh menimbulkan bekas dalam tubuhnya. Mukulnya cak mana itu? Cukup dengan isyarat. Udah itu aja. Ya. Kalau sudah begini, ini tandanya laki-laki sudah marah tingkat 3. Kalau dipukul masih durhaka, terpaksa mengamalkan syair milik Betaya Sonata. Tahu gak syairnya Bapak Ibu? Saya perjelas syairnya ya. Pulangkan saja aku pada atau kasihan. Ya Allah, Quran itu menenangkan loh Pak. Ada step-step dalam memberikan nasihat kepada istri yang durhaka. Makanya kalau Quran ini diamalkan baik Pak, nggak ada KDRT, nggak ada yang namanya perceraian. Karena konsep agama adalah mengatur rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ibu, ngomongin mertua boleh deh. Ibu, apakah Anda pernah ngomongin mertua? Iya. Istri macam apa mereka ini? Ibu, kita selama ini cukup dipojokkan dengan sinetron di Indosiar, menantu vs mertua. Jadi seolah-olah menantu dengan mertua itu harus selalu berperan dan tidak bisa bersama. Itu tidak benar konsepnya. Orang yang sudah menikah berarti orang tuanya 2, ibu kandung dan ibu mertua, ayah kandung dan ayah mertua. Perlakuannya sama, sikap kita pun harus sama. Kalau orang tua kandung memarahi kita, kita terima, sama aja. Mertua kalau marahin kita, kita juga terima. Masalahnya kadang kalau dimarahi mertua, Anda nggak terima. Halo, saya punya istri Pak, hidup 11 tahun sampai hari ini dengan emak saya. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu ingin menikah dengan aku, maka kamu harus sanggup hidup dengan ibuku, merawat ibuku yang stroke, cintai ibuku, mandiin ibuku sepenuh hati, maka kau akan bahagia. Ketika ibu saya stroke, yang merawat istri saya, sampai mohon maaf, pupnya saja dicongkel dari pantatnya dengan istri saya. Maka bapak ibu pernah mencongkel pantatnya begitu. Jangan menanti yang begitu. Tapi tergantung didikan kita Pak. Istri tidak boleh mengajarkan kita membenci orang tua kita. Istri cuma support. Maka istri saya dengan ibu saya tinggal satu rumah, beda kamar doang. Apakah tidak pernah ada perang? Jangan salah. Pisah rumah aja mertua dengan menantu perangnya luar biasa. Apalagi satu rumah cuma beda kamar. Hantam-hantaman itu biasa guys. Tapi suaminya yang menenangkan. Saya bilang kepada istri saya, bersyukurlah kepada mertuamu saya. Tanpanya kau tak akan menemukan suami sebaik aku. Saya bilang juga sama emak saya, Bu, bersyukurlah kepada menantumu. Dialah yang merawat aku, mengurus hidupku, menjaga anak-anakku. Tanpa istriku, aku tak akan pernah menjadi manusia yang baik dan sempurna. Masya Allah. Akhirnya adem sama adem. Jangan dipanas-panasi. Saya membuat suasana rumah tangga begitu. Sampai hari ini istri saya serumah dengan ibu saya. Alhamdulillah, saya tergolong orang yang membantah sinetron ibu saya. Menantu melawan mertua. Tidak ada rumus itu. Menantu
cinta sama orang tua. Wow, itu ya nggak sih? Ibu yang dirahmati Allah, Quran itu menenangkan pedoman hidup, mengatur hubungan, masalah dalam rumah, semua ada solusinya. Suami istri, hak dan kewajiban, mendidik anak-anak, rezeki, semuanya ada di Al-Quran. Kalau kita betul-betul menjadikan Quran sebagai pedoman, minhajul hayat, betul-betul kita mencari jawaban kalau ada masalah di Quran, insya Allah jawabannya pasti menenangkan. Yuk, Lailatul Qadar, nuzulul Quran, kembali kepada semangat untuk tidak membaca saja ibu cukup, tetapi memahami pedoman, karena Al-Quran adalah al-mau'idhah nasihat. Quran adalah syifa'u fis suduri, obatnya penyakit hati. Quran adalah huda, pedoman, petunjuk dalam kehidupan, dan Quran adalah rahmat yang menenangkan dan membahagiakan. Selamat berjuang, jadikan Quran sebagai pedoman. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada manis-manis dia. Saya curiga dengan minuman ini. Kenapa labelnya dibuka Bapak? Bukan sponsor. Alhamdulillah. Ayo kita manfaatkan Ramadan yang tersisa ini dengan semangat, jangan kendor. Terus berusaha menjadi hamba yang dekat dengan ibadah, kaji Quran dengan baik, cari solusi yang sedang ada masalah. Semuanya akan diselesaikan di Al-Quran. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih. Kalau aku sedang bermasalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Quran dan hadis adalah jawaban. Baik, tibalah di akhir acara Bapak Ibu. Safari dakwah Liza Muhammad ini adalah kerjasama Yayasan Nazula Cinta Berbagi dengan Masjid Al-Muhsinin. Insya Allah tausiah kali ini tidak berbayar alias gratis. Jarang-jarang Ustadz TV yang gratis, cuman gue. Nanti Bapak dan Ibu yang ingin mengundang saya kembali silakan. Untuk majelis dan masjid tidak dikenakan biaya. Silakan undang saya untuk acara apa aja, tapi untuk masjid dan majelis taklim ya. Kalau pribadi beda lagi. Ya. Kalau pribadi beda. Saya hanya melayani yang sifatnya majelis dan masjid. Insya Allah tidak dikenakan biaya spesial. Acara ini mengambil satu judul, Al-Quran Menebar Kebaikan Hingga Pelosok Negeri. Bapak Ibu, ada satu hadis yang akan menjawab doa Anda. Ada satu hadis yang akan menjawab hajat-hajat Anda. Karena saya yakin Bapak dan Ibu pasti berhajat. Apa hajatnya? Apa doanya? Nanti kita akan doakan. Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada 7 sedekah jariyah yang akan cepat mengabulkan doa Anda. Kemarin ada jamaah yang anaknya usia 35 tahun, perempuan belum menikah. Dia ikut wakaf Quran dan tawassul bil amal. Saya tanya, apa doanya? Doakan anak saya cepat menikah. Sebulan dari doanya, alhamdulillah dapat jodohnya dan sebagainya. Kemarin ada juga ibu di Bali, 8 tahun tervonis kista, suaminya spermanya nggak bagus, hingga tak punya anak. Saya bilang anak itu bukan karena faktor sperma atau kista,
itu rezeki dia. Tolong Ustaz doakan agar kami cepat hamil. Begitu wakaf doa kita doakan. Seminggu dari doanya saya pakai terapi air. Saya bilang sama dia, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Allah berkata, air yang didoakan akan menyembuhkan. Di Madinah, di Mekah, rumah sakit itu sepi. Coba Bapak nanti ke rumah sakit Mekah, sepi. Karena orang Mekah dan Madinah kalau sakit terapi air dulu dengan ayat Quran. Karena wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu obat. Kita jarang melakukan. Harusnya ketika nggak enak badan, ambil air sama baca Quran, minum, sembuh. Nah setelah seminggu saya terapi, dia WA, Ustaz, saya sudah hamil, Masya Allah. Kita akan berdoa malam ini. Ibu yang punya penyakit, bapak yang ada sakit, yang mendoakan orang yang sakit, kita doakan dengan sedekah Quran. Yang punya anak belum ada keturunan, menikah belum punya anak, cukup umur belum ada jodohnya, kita doakan dengan sedekah Quran. Ingin berangkat umroh dan haji ke Baitullah, dimudahkan jalannya, kita doakan dengan sedekah Quran. Ada tanah rumah yang ingin dijual, belum laku-laku juga, kita doakan dengan sedekah Quran. Ada masalah dengan usaha, kurang lancar, kita doakan dengan sedekah Quran. Bagaimana caranya? Quran yang terkumpul dari Masjid Al-Muhsinin ini akan langsung kita sumbangkan ke pesantren dan masjid yang membutuhkan. Itu kenapa doa Anda cepat dikabulkan, karena Quran Anda dibaca oleh penghafal Quran. Ibu dan Bapak, sedekah ini senilai 100.000 per Al-Quran. Jadi satu Al-Quran nilainya 100.000. Nanti Bapak silakan melipat gandakan berapa mau berwakaf. Yang penting satu Al-Quran adalah 100.000. Nanti yang ikut wakaf, kita berdoa satu persatu ya. Gak apa-apa, kan dikasih waktu sampai sahur. Boleh? Sampai sahur Pak. Ya. Kita akan berdoa satu persatu karena gak bisa berjamaah. Karena tiap orang doanya beda, hajatnya gak sama. Nanti ibu wajib menyebutkan nama yang didoakan. Kalau anaknya yang belum dapat jodoh siapa? Yang sakit siapa? Kita doakan satu persatu. Yang bersedekah nanti langsung menemui saya satu persatu untuk berdoa. Dan siapkan air putihnya untuk diruqyah. Air putihnya akan kita doakan untuk apa yang diinginkan. Saya akan umumkan jumlahnya. Yang cocok angkat tangan, yang gak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau gak cocok jangan pulang sebelum cocok. Bapak Ibu yang sakit, saya rekomendasikan untuk memakai produk saya, namanya madu pahit lesung pipit. Tapi ini bukan madu manis ya Pak. Ini Bapak minum 3 jam di tenggorokan, pahitnya nggak hilang. Ini madu liar dari hutan penduduk Badui yang nempel di tebing-tebing tinggi, susah mencarinya. Ini betul-betul organik dan betul-betul saya tahu kualitasnya. Bapak yang kurang enak badan, minum sebelum tidur, ibu juga Masya Allah. Saya jamin dan saya garansi. Cuma pahitnya luar biasa. Ini madu pahit, jarang madu pahit, adanya manis. Yang membutuhkan harganya 75.000. Silakan hubungi kita. Baik Bapak Ibu, siapkan doanya, siapkan air putihnya. Saya akan umumkan wakaf tertinggi senilai 30 Al-Quran dikali 100.000, total wakafnya adalah 3 juta. Buat jamaah yang mungkin ada rezeki lebih, 3 juta berarti membantu 30 penghafal Quran di pesantren. Wakaf kedua 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta rupiah. Kalau ada rezeki 2 juta, berarti Bapak membantu 20 penghafal Quran. Kita akan berdoa hajat. Wakaf ketiga 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Yang ingin berwakaf 1 juta, berarti Bapak Ibu menyumbang 10 Al-Quran untuk 10 penghafal Quran. Wakaf keempat 5 Al-Quran dikali 100.000,
500.000. Mungkin adanya 500.000 boleh untuk membantu 5 menghafal Quran. Wakaf paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Yuk, silakan dipilih. Ini Ramadan yang mubarak dengan bersedekah Al-Quran sambil kita berdoa. Apa hajat Anda? Ahlul Quran, ahlullah wa khassah. Keluarganya Allah adalah pencipta Quran, termasuk orang yang bersedekah di Quran di dalam. Baik Ibu, Bapak, kami langsung buka saja. Silakan tim. Ada Mas Budi sama Mas Iksan. Tolong Ibu pilih mau berapa? 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500.000 boleh, 200.000 juga boleh. Yuk, yang punya hajat bawa air putihnya untuk